sitalaha dayang panyapajota wihata moha tamang sanara maraloka garung wande sugatang gati wimutam. Dengan hati yang sejuk karena welas asih, menghalau kegelapan delusi dengan cahaya kebijaksanaan, dihormati oleh para dewa dan manusia, aku bersujud kepada Sang Sugata yang terbebas dari kelahiran kembali. Budopi Buddha bawam bawetwa cewa sacikatua ca yang upagato gata malam wande tamatuna wande tamanutaram damam. Bahkan Sang Buddha sendiri setelah mengembangkan dan merealisasikan kebuddhaan. Aku menghormat kepada Dhamma yang tertinggi itu yang telah beliau capai tanpa nutup. Sugatasa ora sanam putanam marasena matanam pisamuham sirasa wande arya sanggam. Kepada Sang Mulia, putra-putra kandung Sang Sugata, para penghancur bala tentara Mara, himpunan mulia yang beranggotakan 8 golongan. Aku bersujud dengan segenap kepalaku. Iti me pasana matino latana taya wandana mayam punyam yam suwi hatantarayo hutua tasanu bawena. Demikianlah dengan pikiran penuh keyakinan aku telah melakukan perbuatan penuh jasa berupa penghormatan kepada Tiratana. Berkat kekuatannya, semoga segala rintanganku tersingkirkan dengan sempurna. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam semuanya. Suki Hutu Salam Meta dimanapun Anda berada. Ya, hari ini saya jumpa lagi ya, di acara Q&A yang diselenggarakan oleh KSN yang live dari Nepal. Bante baru saja nyampe hotel, langsung buka Zoom. Chandra mondar mandir deh. Oke, ya jadi terkondisi dengan baik. Kebetulan ya nanti lagi ada acara pilgrimage dengan KSN, tapi kita terkondisi dengan baik untuk bisa melakukan Q&A dan OWADA dari Nepal, Bante di Nepal dan Anda di tempat masing-masing. Nah, malam ini temanya adalah apa? Mereka yang pantas dihormati. Tema ininya. Ya, tentang melanjutkan dari Sigalowada Sutta bahwa puja cak puja nianang. Ya, menghormat yang patut dihormati. Mereka yang patut dihormati. Nah, siapakah mereka dan bagaimana juga analisanya dari sisi kalimat ini yang juga Anda perlu mengerti, dan apa makna dari puja itu sendiri, bagaimana puja ini bisa memberikan manfaat juga untuk kita, untuk yang melakukan terutama, ya kan, apa esensinya dari puja ini. Ya, ini juga perlu Anda ketahui dengan baik, sehingga berikutnya puja Anda akan melakukannya, akan dilakukan dengan pengertian benar.
Ya, dari sisi kata, ya, puja itu berarti penghormatan atau venerasi atau pemuliaan atau persembahan yang pantas. Puja, ca, puja, neanang. Ca itu sendiri dan apa kata sambung. Puja neanang ini adalah artinya mereka yang patut dihormati atau yang layak menerima penghormatan. Puja neanang. Makanya puja ca, puja neanang, menghormat yang patut dihormati. Ya, jadi terjemahannya seperti itu. Menghormat yang patut dihormati. Penghormatan kepada mereka yang patut dihormati. Nah, dalam Manggala Sutta ini sebenarnya penghormatan itu, puja itu adalah akar dari semua kualitas luhur. Basicnya, pondasinya, makanya ditaruh di awal. Sasewana ca balanang panditana ca sewana pujaca pujaneanang etamang mutamang. Ya, jadi kata puja itu sendiri jadi bukan berarti upacara atau ritual kosong. Ya, bukan juga kayak seremonial. Ya, ini banyak mungkin di Indonesia lebih senang seremonial, mungkin senang ritual puja bakti ya, sembahyang di wihara gitu kan. Nah, puja di altar ya sudah sebatas itu saja. Nah, itu adalah seremonial, itu adalah ritual, itu adalah upacara. Tapi makna di sini adalah bukan. Ya, palingnya dikatakan puja ti garuk karanang, ya, puja ti garuk karanang. Penghormatan melalui kerendahan hati. Penghormatan melalui penundukan ego. Melalui pengakuan terhadap kebajikan. Ya, puja di sini. Jadi penghormatan melalui kerendahan hati, melalui penundukan ego, melalui pengakuan terhadap kebajikan. Jadi, puja di sini adalah gerak batin, bukan hanya gerak tubuh. Puja sebagai latihan menembus keakuan atau wada. Kira-kira seperti itu. Jadi, kita melakukan puja atau penghormatan adalah latihan mencairkan aku yang keras, ego yang ingin lebih unggul. Ya, ketika seseorang memberi hormat kepada yang melebihi dirinya dalam kebajikan, ia sekaligus meruntuhkan kesombongan diri sendiri dan melatih anatta nupasana, melihat tanpa aku, menyadari bahwa kebaikan adalah sesuatu yang universal, bukan milik pribadi. Jadi di sini adalah karena kita lihat ada seseorang yang punya kualitas atau ada sesuatu yang berkualitas, kita melakukan puja. Jadi kualitas itu bukan cuma milik saya, ada juga orang lain. Nah, untuk bisa melakukan
kita mau itu ya, berarti kesombongan kita yang harus dikendalikan, gitu kan? Jadi bukan saya yang ini, tapi saya melihat kualitas, ada kualitas yang lebih baik, yang memang itu pantas dihormati. Nah, jenis-jenis puja itu sendiri, ya ada amisa puja, penghormatan material, seperti mempersembahkan bunga, dupa, makanan, atau materi. Ya, membersihkan tempat ibadah, melakukan ritual penghormatan, ya, dengan persembahkan ya lilin atau air atau apapun itu adalah amisa puja. Yang kedua adalah pati-pati puja, penghormatan melalui praktek yang tertinggi. Ya, seperti menjaga sila, bermeditasi, ya menghindari atau mengendalikan diri dari kejahatan, ya, dan mengembangkan kebijaksanaan. Ini adalah pati-pati puja. Jadi Anda praktek dhamma itu merupakan pati-pati puja kepada Buddha Dhamma Sangha itu sendiri. Nah, Buddha menegaskan bahwa pati-pati puja adalah bentuk penghormatan yang paling mulia. Ketika Anda mempraktekkan Dhamma, berarti Anda menghormat Buddha, menghormat Dhamma, dan juga menghormat Sangha itu sendiri. Bentuk penghormatan, bentuk penghargaan. Makanya ada kalimat palingnya, Imaya Dhammanu Dhamma Pati Patiya Budang Pujemi Dhammam Pujemi Sanggam Pujemi. Ya, dengan praktek Dhamma yang telah saya lakukan, saya menghormat kepada, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi ini penghormatannya bukan misalnya materi, bukan misalnya air, sebenarnya bukan sekedar dupa, bukan sekedar bunga, bukan sekedar makanan, ya, tapi dana itu sendiri yang merupakan praktek dhamma. Ya, Anda bisa melakukan 2 kali sebenarnya. Anda bisa melakukan amisa puja, mempersembahkan bunga atau yang lainnya kepada Buddha, ataupun kepada Dhamma, ataupun kepada lain. Tapi setelah itu kan berarti praktek dana. Anda juga bisa melakukan pelimpahan jasa. Ya, itu juga kan praktek Dhamma. Nah, setelah itu Anda bisa bilang Imaya Dhammanu Dhamma Pati Patiya Budang Pujemi Dhammam Pujemi Sanggang Pujemi. Setelahnya. Ya, jadi dengan praktek Dhamma saya yaitu berdana, pada saat itu mungkin pelimpahan jasa, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Termasuk ya kita di sini yang sekarang ini praktek damanya apa? Tadi Anda jaga sila, Anda minta sila. Setidaknya selama dengerin Owada Bante ini, minimal sila Anda murni. Setidaknya. Karena mungkin setelah sebelumnya ya Anda juga tidak melakukan pelanggaran sila. Lalu mendengarkan Dhamma, Dhamma Sawanang. Itu juga praktik Dhamma. Dhamma Sawanang. Nanti juga kita akan bahas Dhamma, Dhamma Sakaca. Dhamma Sawanang, Dhamma Sakaca. Ini juga praktik Dhamma. Nah, itu juga bagian dari pati-pati di saat ini. Di apapun praktik Dhamma itu, yaitu berarti pati-pati puja. Dan pati-pati puja merupakan praktek yang tertinggi. Buddha memuji siapapun yang melakukan pati-pati puja. Ya, jadi kita harus bisa olah ini. Kita harus bisa menempatkan ini dengan benar. Jadi yang Anda perlu mengerti bahwa ketika Anda misa puja,
Ya sudah, itu bagian dari dana Anda ke misalnya persembahan Anda ke siapapun. Tapi kita kemas misalnya berdana ya, praktek dhamma saya saat ini berdana, ya kan? Setelah itu pelimpahan jasa, praktek dhamma saya saat itu adalah berdana dan pelimpahan jasa. Begitu juga mungkin patanumodana berikutnya lagi. Kita berbahagia atas kebaikan yang orang lakukan. Misalnya dia happy, kita happy. Bermudita cita atas kebahagiaan orang lain. Orang bahagia terima terima dana kita happy juga. Itu juga bagian dari mudita cita. Berbahagia atas kebahagiaan pihak lain. Kata nomoda itu bagian praktek dhamma yang lain. Nah, makanya banyak momen praktek dhamma yang kita bisa kumpulkan. Oke, ya, jadi Anda bisa lebih paham nih ya di kalimat dari Imaya, Daman, Dhamma, Pati, Pati ya. Dengan praktek Dhamma yang sudah saya lakukan, yang memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Oke, itu bagian dari puja. Dan Pati-Pati puja adalah yang tertinggi di antara semua puja. Ya termasuk para volunteer nih, yaitu para Dhammasena. Ya, Anda juga praktek Dhamma, ya kan Wea Waca. Wea Waca juga kan Buddha memberikan itu, abaya dana bisa dipakai. Wea Waca. Nah, oke. Lalu berikutnya, siapa yang dimaksud dengan pujaneanam? Ya, mereka yang patut dihormati, yaitu mengacu kepada mereka yang memiliki kualitas luhur dan spiritual tinggi. Dalam kata-kata menjelaskan yang dimaksud pujanianang atau mereka yang patut dihormati adalah pertama Buddha, Tathagata, yang kedua Dhamma, yang ketiga Sangha, yang keempat orang tua, yang kelima para guru yang benar, yang keenam orang suci dan pribadi yang luhur. Nah, Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna, bebas dari noda-noda batin. Ya, baik lagi kenapa Buddha perlu dihormati? Karena Buddha telah mencapai pencerahan dan bebas dari noda-noda batin. Yang kedua, Dhamma. Dhamma itu adalah ajaran yang patut dihormati karena tidak berubah oleh waktu. Dhamma tidak akan pernah lekang dari waktu dan membawa kedamaian dan pembebasan dan dapat dibuktikan langsung Dhamma. Jadi Dhamma dari zaman dulu, zaman sekarang, dan di masa yang akan datang akan sama. Semua akan sesuai. Jadi bukan berarti zaman dulu nggak, sekarang sih nggak zaman, udah zaman modern, Dhamma nggak apa namanya nggak cocok gitu. Malu saya pakai Dhamma sekarang, nggak ngikutin perkembangan zaman, salah besar. Ya karma baik tetap Anda lakukan, karma buruk juga tetap Anda lakukan. Ya kan? Yang zaman dulu juga orang ada yang sakit, ada yang mati, ada yang tua, ada yang mati juga. Zaman sekarang juga ada yang sakit, ada yang tua, ada yang mati juga. Nanti juga akan begitu juga. Nah, itu yang dibilang tidak lekang oleh waktu dan bisa dibuktikan. Ya, itu Dhamma. Yang ketiga, Sangga. Sangga adalah para siswa mulia atau Arya Sangga maupun Sangga sebagai komunitas pemelihara ajaran.
Yang keempat, orang tua. Ayah dan ibu disebut pubacarya. Ayah dan ibu disebut pubacarya atau guru pertama dan termasuk yang patut dihormati. Orang tua adalah guru pertama kita yang mengenalkan dunia. Ya, walaupun kita belum bisa ngomong, orang tua udah ngajak kita ngomong. Udah dikenalin, wah ya kan yang pernah jadi orang tua, ya, yang punya baby itu, oh udah diajak ngomong walaupun belum ngerti, ya terus aja diajak ngomong. Ngajarin ngomong ini mama, ini papa, wah terus udah makan belum padahal nggak disautin, ya kan? Udah disenyum aja udah happy banget gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi mengajarkan yang pertama mengenal dunia adalah orang tua. Lalu guru yang benar, yaitu mereka yang memberikan pendidikan, pengetahuan dhamma, bimbingan moral dan pengetahuan yang benar. Yang keenam adalah orang suci dan pribadi yang luhur. Nah, setiap individu yang memiliki sila, moralitas, kebijaksanaan dan kebajikan luhur itu yang juga patut dihormati. Ya, jadi kita harus bisa pahami ini. Ini sesuai dengan Dhamma. Jadi dengan demikian istilah ini luas, namun selalu berkaitan dengan kualitas kebajikan, kebijaksanaan, dan jasa yang sangat besar. Jasa yang sangat besar. Nah, hujan Nianang adalah mereka yang berkualitas luhur. Sekali lagi, Buddha, Dhamma, Sangha, orang tua, guru, para samana, dan siapapun yang memiliki sila, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Itu kebajikan yang besar, yang luhur. Ya, ketika kita menghormati mereka, maka kita sesungguhnya sedang menghormati kualitas yang ingin kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri. Ya, makanya ketika misalnya Anda namaskara ke Buddha, ini juga pernah Bante bahas. Jadi kita nggak cuma sekedar namaskara, tapi kita harus punya pengertian bahwa semoga keluaran Buddha itu pun ya kan terjadi kepada saya, ya kan. Semoga misal juga kebaikan Buddha itu juga bisa saya tiru, ya kan. Atau ya Buddha sangat welas asih, itu menjadi inspirasi saya karena Buddha sebagai guru saya pun terinspirasi untuk menjadi welas asih, tapi sesuai dengan levelan saya. Nah itu, semoga kualitas batin yang Buddha dapatkan bisa juga terjadi dalam diri saya sesuai dengan levelan saya. Nah, itu pemahamannya. Jadi di sini mindset kita dibangun untuk bisa mencontoh nilai-nilai baik yang Buddha punya. Makanya ketika kita menghormati mereka, ya maka kita sesungguhnya sedang menghormati kualitas yang ingin kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri. Sesungguhnya. Ya, contohnya di cerita-cerita para Etadaga atau murid-murid utama Mahasawaka. Ya, mereka beraspirasi ketika di satu Buddha, Pak Buddha mendeklar bahwa ini adalah murid utama yang unggul dalam ini, yang unggul dalam itu.
Lalu ada orang yang terinspirasi, semoga saya juga bisa seperti beliau. Ya kan? Artinya kualitasnya sama gitu. Ya kan? Nah, kira-kira itu bagian dari ya inspirasi, aspirasi. Walaupun itu akan jadi kemelekatan baru, ya itu tujuannya wajar kalau seperti itu. Tapi itu akan mengarahkan pada akhirnya mereka pun akan menjadi seperti apa yang diinspirasikan itu. Itu secara pribadi secaranya. Tapi bisa saja kita kembangkan dengan kualitas, ya kan? Buddha penuh welas asih, semoga saya juga bisa punya welas asih seperti yang Buddha ajarkan, yang Buddha contohkan. Buddha punya ketenangan yang luar biasa ya, semoga saya juga punya ketenangan seperti Buddha. Itu pengingat jadi, ya kan, udah bisa melepaskan semuanya, semoga saya pun bisa melepaskan semua kekotoran batin saya, ya kan. Kalau Anda melihat kualitas arahan yang terbebas dari kekotoran batin, semoga saya juga bisa terbebas dari kekotoran batin. Nah, mindset itu perlu kita bangun sebagai pengingat sekali lagi. Oke, ya, di situ uh, puja nianang, mereka yang kita hormati, mereka yang pantas dihormati. Dan juga puja ini adalah sebagai pengakuan terhadap hukum sebab akibat atau hukum karma. Kita menghormati mereka yang pantas karena kualitas batin mereka merupakan hasil dari kelatihan panjang dan karma baik yang besar. Dan nggak mungkin tanpa sebab, nggak mungkin ujuk-ujuk akan ada di posisi itu. Ya kan, oh iya, karena proses hukum karma, karena mereka punya potensinya itu, mereka sudah mengakumulasinya dari masa lampau. Ya, dengan menghormati mereka, kita menegaskan keyakinan terhadap prinsip moralitas universal. Jadi semua orang bisa. Jangan pikir, Allah, nggak mungkin orang seperti itu mau begini gitu. Nggak terima kadang. Masa sih dia begitu gitu. Kita harus menerima kondisinya. Kamanya berbuah. Kondisinya sudah tepat di saat itu. Ya, ini adalah bagian dari puja. Ya, jadi puja itu sekali lagi pengakuan terhadap hukum sebab akibat. Suka nggak suka ya, kan sudah terjadi. Tahu nggak tahu, mau nggak mau ya sudah ada posisi itu. Benar. Nah, oke, di situ. Jadi puja adalah bagian dari pengakuan terhadap hukum karma, sebab akibat. Menghormati adalah melampaui diri. Melakukan puja itu justru melampaui diri sendiri. Artinya sebenarnya ketika Anda melakukan puja, Anda melakukan namaskara, atau apapun lah, sebenarnya yang dapat manfaat Anda. Kita yang dapat manfaat. Yang melakukannya bukan apa namanya, bukan kita sebagai penerima manfaat. Kita misalnya kayak para biku menerima persembahan atau menerima namaskara, kita hanya terima karma baik, dihormati. Anda yang melakukannya akan dapat manfaat. Karena melakukan itu dengan ketulusan, bukan terpaksa. Ada bantai saya mesti namaskara, aduh ribet amat ya gitu kan. Kira-kira gitu kan. Ya mungkin saja ada yang nggak ngerti, ya melakukannya bisa saja karena terpaksa, bisa saja. Jadi harus hormat. Apakah harus hormat ketemu biku misalnya? Misalnya. Kan enggak.
kalau dia nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi menurut kata-kata penghormatan mematahkan mana atau kesombongan, yang mana kesombongan ini bisa memisahkan seseorang itu dari kebijaksanaan, bisa menghalangi seseorang dari kebijaksanaan, menghalangi kebijaksanaan seseorang. Jadi penghormatan itu bisa mematahkan mana. Orang yang tak mampu menghormati yang patut dihormati adalah orang yang batinnya kaku, tertutup, dan sulit menerima kebenaran. Ya, tetapi orang yang mampu memberi hormat akan memiliki batin yang lembut seperti tanah basah, mudah menumbuhkan benih kebijaksanaan. Nah, kayaknya salah satu cara untuk mematahkan atau mengendalikan mana ada dengan melakukan puja atau menghormat yang memang patut dihormat. Kita memberikan hormat, penghormatan. Ya, itu salah satu caranya. Ini yang perlu kita pelajari dengan baik ya. Oke, di sini filosofinya adalah kita menghormati bukan karena kita lebih rendah. Ya, kita menghormati karena kita sedang menyiapkan ruang bagi pertumbuhan kualitas luhur dalam diri kita sendiri. Pemahaman tentang penghormatan itu pengertiannya adalah, sekali lagi bantu ulang, kita menghormati bukan karena kita lebih rendah, tetapi kita menghormati karena kita sedang menyiapkan ruang bagi pertumbuhan kualitas luhur dalam diri kita sendiri. Ya, jadi puja atau penghormatan adalah ruang kosong tempat kebijaksanaan bertumbuh. Kalau dipikir-pikir ngapain Namaskara mungkin di tempat yang kotor atau yang baru diinjak-injak, rambutnya kotor, semuanya kotor, apalagi baru keramas yang perempuan, Namaskara, aduh kerimbat lagi deh, cuci, keramas lagi deh, ya. Gitu kan, aduh repot gitu kan. Ada Namaskara cepet-cepet gitu tuh. Ada yang seperti itu. Padahal sekali lagi banyak manfaatnya, gitu kan. Kalau kita melakukannya dengan benar, dengan penuh penghayatan, dengan pengertian benar gitu, justru kita yang akan banyak manfaat. Kita yang akan dapat manfaat. Jadi, bantu ulang lagi nih ya. Filosofinya adalah kita menghormati bukan karena kita lebih rendah. Kita menghormati karena kita sedang menyiapkan ruang bagi pertumbuhan kualitas luhur dalam diri kita sendiri. Ya, jadi penghormatan atau puja adalah ruang kosong tempat kebijaksanaan bertumbuh. Ya, inilah practical sense sesungguhnya. Kalau kita misalnya melakukan penghormatan terpaksa, ya, berarti itu menandakan kualitas batin kita. Ya, itu yang harus kita sadari. Berarti kita belum punya kematangan atau belum punya pengertian yang cukup bagaimana melakukan puja yang benar, bagaimana puja yang berkualitas. Ya,
Dan juga berikutnya adalah puja akan membangun arah batin kita. Puja akan membangun arah batin kita. Bagaimana bisa ke sana? Nah, apa yang kita hormati akan membentuk orientasi hidup kita, akan membentuk kecenderungan kita. Ya, sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan pengertian kita, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan kebijaksanaan kita. Ini yang akan membentuk kecenderungan kita. Ya, jika kita menghormati kekayaan, maka arah hidup kita akan mengejar materi. Jika kita menghormati kebajikan, maka arah hidup kita akan menuju kualitas luhur. Ya, bisa paham ya di sini ya. Ini pun sudah banyak kita temukan sebenarnya dalam masyarakat. Kejar materi, kejar kekayaan, misal disuruh berdana, ngapain kita susah-susah cari uang, dibuang-buang. Ya kan? Support yang malas, orang malas yang gak mau. Misalnya. Gitu kan? Jadi yang dikejar adalah Tuhannya ya duit gitu, bisa dibilang. Selalu seperti itu. Nah, itu karena dia memuja kekayaan. Bekerja siang malam untuk ya, menghasilkan uang, mencari uang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jika kita menghormati kebajikan, maka arah hidup kita menuju kualitas luhur. Tinggal sudut pandang saja ini. Semuanya bisa. Balik lagi, apa yang kita lakukan, puja akan membangun arah batin kita sekali lagi. Mau yang low, mau yang middle, atau mau yang higher, premium. Mau yang ke kiri, mau yang ke kanan, atau yang mau yang ke tengah. Sekali lagi. Semuanya bisa, bukan tidak mungkin. Oke, ya. Dan jadi puja itu bukan sekedar tindakan luar, tapi deklarasi arah spiritual. Penghormatan itu. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, mengapa berikutnya adalah mengapa penghormatan kepada yang patut dihormati dianggap sebagai manggala atau berkah utama? Oke, karena penghormatan atau puja yang pertama adalah tindakan batin yang membersihkan kesombongan. Dengan menghormati yang patut dihormati, seseorang merendahkan ego, meningkatkan kerendahan hati, dan membuka pintu bagi kebijaksanaan. Ya. Yang kedua adalah menghubungkan diri dengan kualitas luhur puja itu. Jika kita menghormati kebijaksanaan, menghormati belas kasih, kesucian, maka batin kita pun cenderung meniru dan mengembangkan kualitas itu. Makanya di dalam salah satu sutta, Buddha mengatakan, ketika Anda bertemu dengan seseorang yang
misalnya unggul dalam keyakinan, Anda harus mendekati orang tersebut, belajar dari dia, berdiskusi dengan dia, dan meniru kualitas yang dia miliki. Ya kan? Sada, wiria, satinya, panyanya, juga dananya, silanya, siapapun. Nah, yang dilihat adalah kebaikannya, yang dilihat adalah kualitasnya. Gitu. Tiru kualitasnya, ya kan? Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, jadi Bantu ulang, ketika misalnya sekali lagi Anda melakukan puja kepada Buddha, yang Anda lihat adalah kualitas luhur dari Buddha itu sendiri, bukan melihat figurnya. Cara ini bukan menyembah patungnya. Sekali lagi, banyak kualitas Buddha yang kita bisa contoh, yang sesuai dengan kecenderungan kita. Anda bisa lakukan. Ya kan, ada 9 kualitas Buddha yang sering kita lakukan, Brahmo Pusata. Anda bisa explore sebenarnya. Ya, enggak? Nah, dan yang berikutnya adalah membentuk karma yang berkualitas tinggi. Puja pada objek yang sangat agung akan menghasilkan buah karma baik yang besar dengan cara yang tepat, dengan pengertian benar. Dan yang berikutnya, menginspirasi jalan praktek. Tadi sudah Bante singgung sebelumnya. Penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha bukan sekedar ritual, tetapi pengingat untuk hidup sesuai nilai-nilai luhur, yaitu moralitas, kebijaksanaan, meditasi, belas kasih, dan kebebasan batin. Itu. Yang dilihat adalah itu. Pengingat sebenarnya ya. Pengingat tentang suatu kualitas, reminder kita, pembentukan mindset kita. Itu. Oke. Nah, berikutnya lebih ini lagi, puja ca puja nena ini mengingatkan kita untuk menghormati orang tua, guru, dan pembimbing. Ini adalah bentuk kebajikan sosial yang menciptakan harmoni dan keberkahan. Ya, bagaimanapun kita nggak akan bisa lari dari kualitas ini. Siapapun ya yang pernah berperan dalam hidup Anda sebagai orang tua, guru atau pembimbing, dia sudah memberikan, mengisi, ya kan, ruang kosong yang pernah ada sampai dengan titik ini. Ya, kita perlu memberikan penghormatan. Jangan pernah melupakan. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu, menghargai mereka yang memiliki kebajikan. Nah, mengikuti teladan mereka, menjadikan mereka role model. Nah, itu. Ada sutanya di sana. Yang tadi juga Bante sebut. Ketika kita bertemu dengan orang yang berkualitas, dia punya misalnya kebajikan, unggul dalam berdana, dia unggul dalam sada, dia unggul dalam sila, dia unggul dalam panya, ya, kita harus mencontoh. Anda harus belajar, mendekati, belajar, berdiskusi, dan mencontoh. Ya, itu menghargai mereka yang memiliki kebajikan. Yang ketiga, menjaga sikap batin yang rendah hati. Nah, dengan puja, kita sedang merendahkan hati kita. Penghormatan yang tulus,
Ini akan mengikis kesombongan, yang mana kesombongan itu bisa menghalangi kebijaksanaan. Ya, penghormatan yang tulus akan mengikis kesombongan yang menghalangi kebijaksanaan. Mana ini baru bisa dihancurkan oleh tingkatan arahat. Sekali lagi, ya, makanya penting sekali untuk kita bisa memahami puja kita itu sendiri, penghormatan kita sendiri, untuk mengendalikan. Yang keempat, mempraktekkan ajaran. Ya, puja ini mempraktekkan ajaran, bukan sekedar ritual. Penghormatan sejati diwujudkan dalam perilaku. Ya, bukan ritual, bukan seremonial. Ya, practical sense. Jadi, ketika kita menghormati mereka yang pantas dihormati, yaitu orang tua, guru, para bijaksana, para suci, dan mereka yang memiliki kebajikan, kita sebenarnya sedang menghormati kualitas luhur di dalam diri kita sendiri. Kita membentuk itu. Ya, kita coba untuk menumbuhkan itu juga sebenarnya. Kita sedang memupuk kualitas baik itu sendiri ketika kita melakukan puja, ketika kita melakukan penghormatan. Jadi penghormatan ini benar-benar nggak basa-basi gitu ya, bukan cuma lip service saja. Sukihotu salameta gitu. Nah, jadi betul-betul sukihotu salameta. Semoga Anda berbahagia, salameta. Itu kan bentuk penghormatan sebenarnya kan. Hmm. Nah, kita coba untuk melakukannya dengan penuh, benar-benar ya, dengan kebaikan. Nah, itu kita mengeksplor diri sendiri. Justru kita sedang menambah. Nggak perlu takut, nggak disapa juga dicuekin, dijutekin, biarin aja. Itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Urusan saya menjaga batin saya, ya, tetap berkualitas, ya kan. Nah, jangan, ya itu ya. Ya udah, biarkan saja. Itu urusan dia. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, menundukkan kepala. Iya, ia adalah kesediaan untuk belajar, untuk merendahkan hati, untuk membuka batin terhadap kebijaksanaan. Ya, jadi bukan sekedar menundukkan kepala. Ia adalah kesediaan untuk belajar, untuk merendahkan hati, untuk membuka batin terhadap kebijaksanaan. Penghormatan yang tulus ibarat cahaya lilin yang menyalakan cahaya lain tanpa kehilangan sinarnya. Ia memperluas terang, bukan mengurangi. Nah, ini adalah makna filosofis tentang puja. Sekali lagi, luar biasa sekali sebenarnya kan. Nah, inilah dari apa practical sense-nya. Ini adalah dari sisi praktek damanya gitu. Semua punya penjelasan yang baik. Inilah dhamma. Baru satu kata doang nih, puja nih ya. Luas sekali ya. Puja ca puja nianang. Makanya Manggala Sutta bisa berapa tahun, bisa berapa bulan nih kalau kita kupas gini ya. Ya keciki. Nah, kira-kira kan banyak bahan kan? Oke.
Oke, itu adalah sekali lagi pengertian dari puja. Practical sense dari sisi esensi praktek puja itu sendiri. Ya, nah dari apa yang dilakukan oleh seseorang, oleh Anda ketika melakukan puja, ini akan muncul, akan menghasilkan 4 buah yang manis dikatakan. Dapat manfaat. Dapat manfaat ya. Yang pertama apa? Ayu, umur panjang. Ya kan? Yang kedua, udah tahu kan? Wano, keindahan, wibawa, dan pancaran yang cerah. Cantik, tampan, wano. Yang ketiga, sukang, kebahagiaan. Yang keempat, balang, kekuatan. Tapi apa maksudnya semua nih? Apakah ayunya seperti yang orang pada umumnya nih, umur panjang? Gimana cara nih saya umur panjang? Dengan melakukan puja, dengan menghormat dengan nama sekara misalnya. Saya akan puja, umur panjangnya di mana sih? Ada yang bertanya nggak sih? Saya jadi cantiknya bagaimana sih dengan puja neanang itu? Kan dibilang kan uh, Abiwadana sirisane canguda pacayino cataro damawa danti ayu wano sukang balang. Ya enggak? Siapapun yang selalu menghormat yang patut dihormati, maka 4 kondisi ini akan berkembang. Ayu wano sukang balang. Ya enggak? Tapi gimana saya umur panjangnya ya? Ayunya gimana ya? Hormat doang gitu. Tiba-tiba dapat jackpot gitu. Umurnya dari 60 jadi 70 gitu. Langsung ada tiketnya. Yang oke, apakah seperti itu? Lalu warnanya gimana? Ya, jadi cerah gitu. Apa seperti itu? Sukangnya gimana? Bahagianya? Oh, saya habis nama Sekarang atau Muhammad biasa aja malah saya dicuekin. Gimana sukangnya nih misalnya? Balangnya apa nih gitu. Nah, ada pertanyaan seperti itu atau nggak ada pertanyaan seperti itu dalam diri Anda? Udah, yang penting ikut aja deh. Yang penting format aja deh. Nggak ada maknanya gitu. Hmm. Atau ada pilihan yang lain? Oke, nanti jelasin ya. Bagaimana ayu itu sendiri ketika kita mengpuja puja nianang eta manggala mutamang. Eta manggala mutamangnya ayu wano sukang balang. Menghormat yang patut dihormati adalah berkah utama. Ya, bagaimana berkahnya? Ya, ayu wano sukang balang. Jadi dari penghormatan ini muncul 4 manfaat. Ayu, oke, umur panjang. Nah, seseorang yang hidup dengan hormat, seseorang yang hidup dengan penuh penghormatan akan menjauhi perbuatan ceroboh, kasar, dan penuh kemarahan. Karena dia punya respect, dia punya penghormatan. Maka dia akan menjauhi perbuatan yang ceroboh, kasar, dan penuh kemarahan. Ia menghindari konflik yang tidak perlu. Dia menjaga sila, menjaga batin, dan memelihara hubungan baik. Itu adalah refleksi atau aplikasi orang yang hidup dengan hormat. Karena out of respect. Lalu, sikap hormatnya ini
akan melahirkan kehidupan yang damai. Karena kan dia coba untuk menghindari konflik, dia istilahnya akan menjauhi perbuatan yang ceroboh, yang kasar, gitu kan. Ya, dan ya tidak sembarangan karena respect. Nah, sikap hormat ini melahirkan kehidupan yang damai dan kedamaian melindungi umur Anda. Hmm. Itu panjang umur jadi nggak pusing ya karena respect, nggak ceroboh ya. Jadi semuanya harmonis, semuanya damai ya. Kedamaian itulah, ketenangan batin Anda lah yang membuat umur Anda ya terlindungi. Ya, orang yang penuh hormat tidak merusak diri sendiri. Dia menjalani hidup dengan kehati-hatian yang penuh kesadaran. Ya, umur panjang bukan semata karena umur biologis, tetapi karena hidupnya dipenuhi nilai yang tidak sia-sia. Nah, penghormatan membuat seseorang berhati-hati, tidak ceroboh, tidak menyakiti, tidak menciptakan konflik. Nah, kira-kira seperti itu. Dengan penghormatan, ya, terutama kepada guru, orang tua dan guru akan menumbuhkan cirayuka bawa, yaitu kecenderungan panjang umur karena hidup dalam harmonisan dan moralitas. Kalau Anda baik sama semua orang, karena pelaksanaan sila Anda, moralitas Anda akan aman hidupnya. Anda akan damai hidupnya, gitu kan. Nggak penuh ketakutan, nggak tegang, nggak khawatir. Nah, itu justru akan memperpanjang umur Anda, melindungi umur Anda. Hmm. Betul nggak sih? Anda nggak perlu ketakutan gitu. Nggak banyak ketakutan, nggak banyak tekanan hidup. Menghindari konflik. Sehingga kecenderungan umurnya jadi panjang. Karena hidup dalam keharmonisan dan moralitas. Oke, bisa paham kan bagaimana Ayu itu tercipta kan? Umur panjang itu terciptakan dengan penuh penghormatan, dengan mengembangkan sikap hormat. Jadi hormat itu bukan iya Bante, oh, hormat Bante, bukan begitu doang ya. Nendukin kepala atau bagaimana, enggak. Sekali lagi secara practical sense-nya ya enggak. Oke, berikutnya wano, keindahan, wibawa bisa, dan pancaran kecerahan, shiny. Nah, seseorang yang penuh hormat ya akan memancarkan keindahan batin. Nah, bagaimana? Kata-katanya lembut, sikapnya elok, raut wajahnya terang, ya kan? Penuh hormat, ya, ya pokoknya pokoknya enak aja, yang penuh hormat. Dan nggak sih memancarkan keindahan batin karena kata-katanya lembut, sikapnya elok, raut wajahnya terang. Nah, inner beauty-nya nampak karena respect-nya itu. Nah, jadi keindahannya bukan karena kosmetik, ya. Bukan karena pemutih, bukan karena skincare, gitu. Jadi inner beauty-nya bukan hiasan luar. Ya, ia muncul dari hati yang halus
dari kerendahan hati dan hormat kepada kebajikan. Kecemerlangan wibawa adalah anugerah bagi mereka yang tahu menunduk di hadap kebaikan. Jadi kita nggak lihat figur, kita nggak lihat personal, kita nggak lihat individu. Yang kita lihat adalah kualitas. Yang kita lihat adalah kebajikan. Yang kita lihat adalah dhamma di sini. Ya kan? Ya, kita harus punya sudut pandang itu, point of view itu. Ya. Jadi kecemerlangan wibawa adalah anugerah bagi mereka yang tahu menunduk di hadap kebaikan. Siapapun itu, ketika dia pegang dhamma, dia menjalankan kebenaran, dia punya kualitas yang sesuai dengan dhamma, kita harus respect. Memberikan penghormatan di porsinya, sesuai dengan porsinya. Nah, dalam komentar dijelaskan bahwa batin yang jernih menyalakan cahaya wajah. Wibawa muncul dari hati yang jujur, lembut, dan bersih. Tidak ada kosmetik yang mampu mengalahkan sinar dari batin yang penuh hormat. Kira-kira gitu ya. Kayaknya ketika Anda ya melakukan namaskara ke Buddha, Anda melakukan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, lakukan dengan penuh hormat. Inner beauty Anda akan nampak. Jadi nggak perlu beli skincare lagi lah ya. Sering-sering aja Namo Tassa. Memberikan penghormatan, uji di sana, perkuat. Tapi balik lagi nggak cuma ke Buddha saja, nah, ke yang lain juga. Kita wajib, kita perlu membangun sikap hormat itu sendiri. Ya, jangan kita merendahkan, kita harus belajar dari rendah hati dengan bentuk penghormatan itu. Ya, justru itu akan menambah nilai kita. Ya, oke. Jadi, batin yang jernih akan menyalahkan cahaya wajah. Wibawa muncul dari hati yang jujur, lembut, dan bersih. Tidak ada yang mampu mengalahkan sinar dari batin yang penuh hormat. Oke. Sukang, kebahagiaan. Bagaimana kita mendapatkan sukang atau bagaimana kita mengerti kebahagiaan yang seperti apa? Ya. Nah, di sini kebahagiaan sejati ya tumbuh dari hati yang tidak disiksa oleh kesombongan. Plong, tanpa beban, tanpa tekanan, tanpa ikatan. Orang yang menghormati yang patut dihormati akan memiliki hubungan yang harmonis, ya kan? Dicintai oleh keluarga dan sahabat, menerima berkah dari para bijaksana, jarang bermusuhan, dan tidak dikejar rasa bersalah. Hatinya lapang. Dan kelapangan itulah kebahagiaan. Long. Nibbana paramang sukang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Terlepas, damai, batinnya tenang. Jadi bahagia itu bukan sesuatu yang bergejolak. Bukan sesuatu ada sensasi yang dirasa happy, bergejolak. Plong, damai, tenang. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Tanpa kemelekatan,
tanpa kekotoran batin di sana, ya kan? Punya hubungan harmonis, gitu kan? Jarang bermusuhan dan tidak dikejar rasa bersalah. Nah, batin yang menghormati, ya, batin yang menghormati tidak dikuasai iri, tidak dikuasai kebencian atau keangkuhan. Ia mudah berhubungan baik dengan siapapun. Hatinya lapang, tidak tersiksa oleh konflik batin. Inilah bentuk kebahagiaan. Setuju Anda? Nah, kebahagiaan itulah dari sisi Dhamma. Bukan bahagia saya kalau bisnis saya berhasil. Saya bahagia kalau apa cita-cita saya tercapai, ya kan? Bahagianya ada syaratnya, gitu kan? Hmm, hatinya lapang, tidak tersiksa oleh konflik batin. Artinya kan terbebas dari kekotoran batin, terbebas dari kemelekatan batin. Ya, kalau kita bisa terjemahkan, batinnya damai, batinnya tenang, itulah bentuk kebahagiaan. Nibbana paramang sukang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ya, kita bisa present moment ini coba untuk melepaskan hal-hal yang tidak bermanfaat dulu. Kita mengakumulasi ya kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang kita bisa lakukan moment by moment. Lepaskan kekhawatiran Anda, ya kan? Lepaskan ketakutan Anda, lepaskan rasa bersalah Anda saat ini, lepaskan ketidakpercayaan diri Anda, lepaskan sehingga batin Anda tenang, batin Anda damai, Anda menciptakan bahagia untuk diri Anda sendiri di saat ini. Nah, jadi nggak perlu susah-susah cari bahagianya gitu. Saya bahagia nih kalau ketemu Bante Kondanya, melekat Anda mau Bante. Wah, repot ntar Bante. Ya, ya. Tapi inilah bentuk present moment, itu yang dibilang present moment. Kita ngebentuk present moment yang tidak ada kekotoran batin. Ini akan nyambung dengan penjelasan Bante, itulah bentuk sada dengan tulus. Inilah bentuk yoniso manasikara. Yoniso manasikara kan hanya berpikir positif. Berarti kan dengan begitu hanya ada kusala di sana. Tidak ada akusala, tidak ada kekotoran batin. Semuanya nyambung. Ya, oke. Berikutnya balang. Balang di sini kekuatan. Ya, bagaimana penjelasan dari kekuatan ini? Adalah bukan hanya sekedar otot atau pengaruh balang ini. Ya, tapi ini adalah kekuatan batin yang berupa keteguhan, ketabahan, keberanian moral, kekuatan untuk berkata benar, kekuatan untuk tidak runtuh ketika dunia berguncang. Ini dari sisi balang. Jadi sekali lagi, balang itu adalah kekuatan batin yang berupa keteguhan, ketabahan, keberanian moral, kekuatan untuk berkata benar, kekuatan untuk tidak runtuh
ketika dunia berguncang. Kekuatan seperti ini lahir dari batin yang rapi, batin yang bersih, batin yang tertib. Buah dari hidup yang penuh hormat. Ya, buah dari hidup yang penuh hormat, yaitu keteguhan, ketabahan, keberanian moral, kekuatan untuk berkata benar, kekuatan untuk tidak runtuh ketika dunia berguncang. Sekali lagi, kekuatan ini lahir dari batin yang rapi, batin yang bersih, batin yang tertib, yang mana itu adalah buah dari hidup yang penuh hormat. Ya. Nah, dalam kata-kata dikatakan bahwa pasada atau devosi atau penghormatan menciptakan kekuatan batin yang halus, yaitu keteguhan, keberanian moral, daya tahan terhadap penderitaan, serta kekuatan untuk memilih yang baik di tengah godaan. Puja menumbuhkan atau penghormatan menumbuhkan kekuatan yang tidak tampak tetapi dapat dirasakan dalam keputusan, dalam ucapan, dan arah hidup. Itu balangnya di situ. Ya, oke. Bisa paham ya? Tambah paham, tambah mengerti atau tambah bingung? Enggak lah ya harusnya ya. Penjelasan Bante bisa dipahami dengan baik ya. Ini bilang puja ca puja nianang, menghormat yang patut dihormati, itulah berkah utama. Ya, maka puja yang merupakan salah satu bentuk kebajikan adalah jembatan antara diri Anda saat ini dengan diri Anda yang lebih cerah di masa depan. Nanti ulang ya. Nanti ulang-ulang seru nih, biar dapat tanyanya nih. Jadi puja yang merupakan salah satu bentuk kebajikan adalah jembatan antara diri Anda saat ini dengan diri Anda yang lebih cerah di masa depan. Nah, justru Anda dengan melakukan penghormatan, Anda sedang membentuk diri Anda sendiri di masa depan. Ini puja itu sebagai jembatannya. Yang sekarang di yang dengan di masa yang akan udah di masa yang akan datang. Oke, oke, bisa paham ya? Ini ya. Oke, dalam filosofi Buddhis, apapun yang engkau hormati akan menjadi arah batinmu. Ini tadi sudah dibahas yang ininya. Dan kalau puja yang benar, ya balik lagi akan menjadi sesuatu yang cerah. Tapi di sini, apa yang Anda hormati akan menjadi arah batinmu. Jika engkau menghormati kemarahan, engkau akan menjadi pemarah. Bisa jadi jembatan. Oke, jika engkau menghormati kekuasaan, engkau akan menjadi haus kekuasaan. Jika Anda menghormati kebijaksanaan, maka Anda akan menuju kebijaksanaan. Maka puja adalah pilihan arah revolusi batin. Sekali lagi, bergantung kita mau ngarahinnya kemana. Tetapi ingat, penghormatan ini, puja ini bukan penghambaan diri. Ya, bukan penghambaan diri, tapi ini adalah bentuk kecerdasan batin menyadari bahwa
Kualitas luhur pantas dipelajari dan pantas dijadikan teladan. Ya, jadi kesimpulannya nih, puja capuja nianang mengandung makna bahwa berkah utama adalah memberikan penghormatan kepada mereka yang benar-benar patut dihormati, yaitu Buddha, Dhamma Sangha, para orang tua, guru, dan pribadi yang luhur. Penghormatan tersebut membersihkan batin, menyuburkan kerendahan hati, menyambung kita pada kualitas luhur, menciptakan karma baik yang besar, dan menjadi pondasi perkembangan spiritual. Penghormatan bukan hanya ritual, tetapi transformasi batin melalui ketulusan, kerendahan hati, dan aspirasi menuju kebaikan tertinggi. Itu adalah puja. Ya, Anda sudah bisa paham. Nah, sekali lagi, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana mungkin hanya dengan menghormati orang yang pantas dihormati, semua berkah itu bisa muncul? Anda sudah tahu jawabannya tadi. Ya. Lalu ada pertanyaan itu dan dijawab seperti dengan filosofinya seperti ini. Seperti sehelai daun bodi yang gugur, batangnya berdiri kokoh karena akarnya menghormati tanah yang menopangnya. Seseorang hanya dapat tumbuh dengan baik ketika ia tidak melupakan sumber kebaikan yang mendukung hidupnya. Ya, ketika engkau menghormati yang patut dihormati, sekali lagi Buddha, Dhamma, Sangha, orang tua, guru, orang bijaksana, engkau sedang menanam benih terbaik di ladang hidupmu. Ini itulah yang akan tumbuh menjadi ayu, hidup yang panjang dan bermakna, wano kecemerlangan yang terpancar, sukang kebahagiaan yang mendalam, balang kekuatan yang tak tergoyahkan. Maka jadilah orang yang menghormati, dan hidup akan menghormatimu kembali. Hormati mereka yang pantas. Dalam penghormatanmu, engkau sedang membangun takdir dalam tanda kutip terindah dirimu sendiri. Ya, karena penghormatan adalah kesediaan untuk belajar, dan kesediaan untuk belajar adalah awal dari semua kebajikan. Kita mesti memahami bahwa perjalanan spiritual dimulai bukan dari ambisi yang besar, tetapi dari kerendahan hati untuk menghormati yang lebih besar. Hidup yang indah bukan dibangun dari ambisi semata, tetapi dari ketulusan hati untuk menghormati yang patut dihormati. Disitulah tumbuh umur yang bermakna, kecemerlangan batin, kedamaian yang membahagiakan, dan kekuatan moral yang tak tergoyahkan. Ya, sekali lagi, oleh karena itu, hormatilah mereka yang pantas dihormati. Dengan itu, Anda sedang membangun masa depan Anda sendiri. Diam-diam, tetapi pasti tumbuh setiap saat menjadi tercerahkan dan sempurna.